Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada mobil terbaru dari Aion. Ini adalah Aion UT. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah Sobat Setir, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. By the way, mobil ini memang memiliki gaya desain European estetik nih. Jadi nggak kayak mobil dari China atau mobil dari Asia. Bahkan ini emang kelihatannya Eropa banget. Mobil ini didesain oleh Mr. Stefan Janin, yang dimana terinspirasi dari burung hantu, karena di bagian lampunya ini, dia tuh kayak mata burung hantu gitu ya Sobat Setir. Nah, untuk lampunya, dia udah full LED semua. Di sini ada DRL juga ke bawah, serta di bagian sini juga. Dan untuk yang di bawah ini, dia dapat menjadi lampu sen ketika kita sedang menyalakan sein. Untuk lampunya, dia menggunakan proyektor juga nih Sobat Setir. Jadi, untuk urusan perlampuan, terjamin terang banget, seperti itu. Oh, and by the way, mobil ini memang kelihatan berbeda nih dengan mobil-mobil yang lain, terutama yang dari China gitu. Jadi memang secara desain sih ganteng banget. Di bagian sini ada grill terbuka, dia tarikan garisnya tuh menyamping seperti itu ya. Nice banget. Dan tentunya di sini ada tulisan dan logo Aion, seperti itu. Wah, nice banget. Dia dual tone. Untuk unit yang sedang kami review ini, dia berwarna hijau dengan roof berwarna hitam, tapi di bagian garis-garis ini, frame-nya dia gitu ya, itu berwarna putih. Jadi emang kelihatannya sih European banget desainnya. Nice. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Nah, bergeser ke bagian samping, kelihatan ya bahwa memang mobil ini dimensinya nggak begitu besar, dia lumayan compact, tapi di dalam juga spacious. Nanti kita masuk ke dalam. Mobil ini memiliki dimensi panjangnya di 4270 mm, untuk lebarnya di 1850 mm, dan tingginya di 1575 mm. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri, dia di 2750 mm, dan ground clearance-nya itu di 160 mm. Oh iya, mobil ini juga menggunakan AEP 3.0 atau Aion Electric Platform 3.0. Seperti itu Sobat Setir. Memang kelihatan ya, siluetnya tuh nice banget. Balik lagi gue bilang, gayanya sih Milan banget, gayanya Eropa banget. Nah, ngebahas mengenai velgnya, desain velgnya ini juga dia dual tone, hitam, dan warna silver seperti ini Sobat Setir. Kemudian dia memiliki ukuran di ring 17, dibalut dengan ban berukuran 215 55 ring 17. Bannya dari Chaoyang, seperti itu. Desainnya sih nice, menarik banget. Nah, kalau kita lihat ke bagian bawah, dia juga ada cladding-cladding hitam seperti ini. Dan di bagian atas berwarna putih kayak yang gue bilang tadi. Serta di bagian pilar belakang ini, dia tuh ada kayak aksen plastik gitu ya. Tuh, perpaduan antara warna hitam dan warna putih. Ini sih aksennya sih lucu juga nih Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian belakang. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, dia memang memiliki desain yang simple namun tetap European, sama seperti bagian samping dan di bagian depan. Kalau kita intip, dia memiliki high mount stop lamp di atas, rear defogger dan rear wiper tentunya, dan desainnya itu simple. Di bagian lampu, dia juga ada kotak-kotak kayak di bagian depan ya. Kalau bahasanya Aion sih, Matrix Cube Sobat Setir. Seperti itu. Nah, ini juga multifungsi, dia bisa menjadi lampu sen, bisa menjadi lampu mundur, dan untuk lampu remnya yang ini nih. Desainnya nice dan clean banget kelihatannya. Cakep banget sih. Dan untuk pembukaan bagasinya, dia juga sudah elektris. Wow, untuk mobil dengan kelas ini dan dimensi ini sih elektris bagasinya nice banget. Untuk kapasitas bagasinya sendiri, dia itu di 440 liter. Tapi kalau kita lipat di bagian jok row keduanya, itu bertambah hingga 1600 liter. Jadi ya, kalau kita mau bawa barang lumayan besar, kita mau bawa galon, kita mau bawa koper misalkan, itu masih muat banget dan aman banget Sobat Setir. Memang cocok dipakai untuk harian nih, seperti itu. Nah, ngebahas mengenai motor listriknya, balik lagi, dia kan ada dua trim, ada yang standar dan ada yang premium. Untuk yang standar, dia memiliki tenaga di 100 kW, dan untuk yang premium itu di 150 kW Sobat Setir. Dan untuk torsinya sebesar 210 Nm untuk kedua model tersebut. Jadi memang dari segi angkanya sih sudah lebih cukup ya, baik kita penggunaan untuk harian di dalam kota, maupun sesekali kita bawa keluar kota. Nah, ngebahas mengenai charging port ya, mobil ini memiliki charging port di bagian depan kanan Sobat Setir. Dan kalau kita intip, dia sudah support AC dan DC charging. Jadi mobil ini tuh memiliki dua trim level, yaitu ada yang standar dan ada yang premium. Yang dimana untuk yang standar, dia memiliki kapasitas baterai di 40 kWh, dan untuk yang premiumnya itu di 60 kWh. Seperti itu. Keduanya sama-sama support AC dan DC charging. Dan untuk range-nya, untuk yang standar di 400 km dan yang premiumnya di 500 km. Kedua mobil tersebut
bisa kita bawa sekali pengecasan hingga ke Semarang lah seenggaknya Sobat Setir. Seperti itu. Jadi emang udah lebih dari cukup. Nice. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke bagian dalam, kita langsung coba duduk di row keduanya Sobat Setir. Di bagian depan, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm, standar tinggi masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita duduk di belakang, gue mendapatkan headroom sekitar 4 jari dengan legroom sekitar 10 jari. Dan ini sih cukup ya. Bagi gue duduk di sini lumayan nyaman Sobat Setir. Pertama, kaki kita bisa masuk ke bagian bawah dari jok depan. Kemudian paha lumayan tersangga lah. Memang tidak yang sesempurna itu, tapi ini udah lebih dari cukup. Bahkan cenderung nyaman banget gitu. Di sini ada door trim, bisa buat naruh tangan, empuk-empuk juga, jadi comfortable. Di sini ada armrest juga. Dan dia bukan yang jatuh ke bawah, tapi dia ketahan. Nyaman. Baik di dalam kota maupun kita bawa ke luar kota. Ini oke banget sih. Dan secara space dia nggak berasa sempit, nggak berasa claustro gitu. Secara recline angle-nya, ini udah cukup. Dan dari kontur joknya, dia tuh lumayan cembung. Jadi badan kita tuh bisa makin mundur lagi, tapi bagian pinggang sini tuh tersangga dengan baik gitu. Jadi ya, real sih. Ini sih nyaman dan enak. Seperti itu Sobat Setir. Nah, di belakang ini kita juga mendapatkan 2 buah ventilasi AC. Ada 1 buah charging port Type A dan penyimpanan terbuka di sini. Seatbelt 3 titik sebanyak 3 buah dengan headrest untuk 3 penumpang juga gitu. Nih, satu lagi di sini, bisa diangkin. Dan kalau misalnya kita nggak mau pakai, bisa kita turunin dan dia kelihatannya clean, seamless. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke depan. Nah, pindah ke depan kita langsung disambut dengan desain interior yang bisa dibilang mirip banget sama Ion-Ion yang lain, terutama di bagian head unit dan instrumen clusternya. Kotak gede, instrumen clusternya kotak lumayan kecil, tapi dengan kualitas yang sama bagusnya Sobat Setir. Sebelum ngebahas ini, gue mau ngebahas dulu dari overall desainnya. Jadi, dia itu desainnya bertumpuk, ada atas, ada bawah, terus dia di tengah-tengahnya ada kayak aksen plastik yang bertekstur seperti ini. Desainnya sih manis banget, nggak banyak gimmick, nggak lebay, simple, cakep, sangat mudah dicintai oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dia juga udah soft touch. Yang ini lumayan hard plastik, tapi ini soft touch nih. Dengan ventilasi AC yang bentuknya kotak. Lucu juga. Steeringnya juga mirip sama Ion-Ion yang lain, gitu ya. Dan sekarang kita ngebahas mengenai head unitnya. Nah, untuk head unitnya, seperti Ion-Ion lain, dia ukurannya besar dan multifungsi banget. Semua dapat diatur melalui mobil ini. Sekarang kita buka untuk menunya. Dia sudah support Apple CarPlay untuk konektivitasnya. Kita juga bisa buka bagasi dan tutup bagasi dari sini. Terang redupnya bisa diatur. Terus kita tentunya bisa untuk kamera 360 juga di sini. Tuh, bisa wide angle, bisa 3D seperti ini. Bisa 2D juga. Tuh, seperti itu. Kemudian kalau kita home lagi, nah, seperti ini, kita bisa ke settingan mobil. Di settingan mobil ini kita bisa ngatur kayak switch control, lighting system, smart cabin. Mobil ini punya pendingin di bagian joknya Sobat Setir. Itu nice banget sih di sebuah mobil yang berukuran lumayan compact. Dia juga udah punya Adigo Smart Driving. Tuh, dia udah punya ADAS lengkap. Kita bisa ngelihat driving energy consumption, chassis power, body aksesoris, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Dan tentunya pengaturan untuk AC. Nah, ini juga ada di bagian head unitnya. Jadi dia udah terintegrasi dan multi informasi banget. Nah, untuk instrumen clusternya, dia juga multi informasi nih Sobat Setir. Jadi dia dapat menampilkan informasi seperti kecepatan kita, sisa baterai kita, sisa range kita, posisi personeling, dan juga bisa menampilkan informasi dari maps. Jadi kita nggak perlu nengok ke bagian head unit nih, kita ngeliat aja di instrumen clusternya. Sangat-sangat informatif. Nah, untuk steering wheel-nya, dia tuh ukurannya bulat. Bener-bener bulat ya, bulat sempurna, lucu banget. Dan dia hanya ada di bagian tengah doang nih, jadi nggak ada yang melintang-melintang lagi. Kelihatannya clean banget, dan dia punya multifunction button Sobat Setir di bagian kanan serta di bagian kiri. Nah, di sini ada tombol shortcut, ada untuk telepon, ada untuk voice command, dan another shortcut di situ. Gitu. Ini enak sih dipegangnya, enak banget, lucu steering wheel-nya. Oke, turun lagi dari head unitnya. Di sini ada 2 buah ventilasi AC juga Sobat Setir. Dan ini adalah hal yang unik nih. Ini adalah sebuah penyimpanan tertutup gitu. Dan lucunya, dia tuh model pembukaannya kayak di rumah ya, kayak lemari gitu. Tuh, seperti itu. Ini ada jaring-jaringnya biar nggak tumpah-tumpah barangnya. Memang nggak begitu besar, tapi ya bisa buat nyimpan
kayak dompet misalkan, atau handphone, atau kunci mobilnya. Nih, kunci mobilnya bisa kita taruh sini. Dan kita tutup. Lucu banget kan? Terus di sini ada penyimpanan terbuka juga. Pindah ke atas, ada 2 buah cup holder. Dan di sini ada wireless charging, 50 watt. Jadi nge-charge-nya kencang nih Sobat Setir. Penyimpanan lagi, tertutup. Dan kita lihat ke atas, dia mendapatkan sebuah panoramic roof. Dan menariknya, di sini tuh ada cermin buat ngintip para penumpang. Yang dimana biasanya cermin seperti ini itu digunakan di mobil-mobil besar dan panjang. Jadi kita bisa ngeliat para penumpang di belakang. Seperti itu, di mobil kecil biasanya nggak ada. Cuman Ion UT punya. Yang dimana menggambarkan bahwa mobil ini adalah mobil keluarga, karena biasanya kan bapaknya nyetir bersama istrinya di sebelah, terus di belakang tuh anak-anaknya. Jadi kalau mau ngobrol sama anak-anaknya atau bahkan sama istrinya, kita masih bisa lihat wajahnya, bisa eye contact lah seenggaknya. Seperti itu. Itulah sebuah fitur yang menarik yang ada di sebuah mobil keluarga. Nice Ion. Oke Sobat Setir, jadi sekian first impression kami dari Ion UT ini. Sebuah kendaraan Ion dengan dimensi yang paling compact dan paling menggemaskan dan ganteng juga nih desainnya. European aesthetic. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kolom komentar di bawah. Kok langsung begitu gue? Ulang-ulang. Gue gimana? Lu nembak gue begitu?